teh kaunggulan kasaban kaagungan eta anu ngungkulan sholawat ka junjungan ieu teh kaunggulan kasaban kaagungan eta anu ngungkulan sholawat ka junjungan ieu teh kaunggulan kasaban kaagungan eta anu ngungkulan wajib kasadayana terang kaunggulana jeung nabi nu unggulna ngungkulan kaliana kuliah risalana anu mutlak sifatna teu aya sasamina tur daya karipuna sholawat ka junjungan ieu teh kaunggulan kasaban kaagungan eta anu ngungkulan sholawat ka junjungan ieu teh kaunggulan kasaban kaagungan eta anu Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka saya dalam kesempatan yang barokah ini akan memulai dengan sedikit membahas tema syukur. Sebab ini sangat penting sekali. Kenyataan umat muslimin di seluruh dunia, termasuk bangsa Indonesia, adalah umat yang sekarang sering kali kehidupannya bermasalah. Yang sudah kerja bingung, yang belum kerja tambah, yang sudah nikah bingung, yang belum nikah tambah, di sini bingung, di sana bingung. Ada apa yang terjadi kepada umat ini? Qur'annya ya tetap itu dari dulu, nabinya tetap itu dari dulu, Tuhannya tetap Allah dari dulu. Kenapa kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para alim ulama soleh tenang kehidupannya, tetapi sekarang menjadi tidak seperti yang kita harapkan bersama? Itu salah satu di antara penyebabnya adalah bahwa beliau-beliau para pendahulu kita memahami tentang apa dan bagaimana bersyukur kepada Allah, sementara kita banyak yang tidak paham terhadap masalah tersebut. Allah di dalam Al-Quran berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa id ta'adzana rabbukum itu artinya saat Tuhanmu mengumumkan kepada kalian semua. Ini oleh para ulama ahli tafsir dibahas satu-satu, karena memang Quran itu luar biasa sekali para hadirin. Seperti kenapa kok ketika surat Al-Isra itu menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad,
diawali dengan kalimat subhana, bukan kebetulan, bukan asal ucap, bukan asal tulis, tetapi di situ ada nilai-nilai keimanan yang luar biasa seandainya bisa kita gali bersama. Sama dengan apa yang Allah sabdakan, Allah firmankan, wa id ta'adzana rabbukum, saat Tuhanmu memberikan pengumuman. Saya sederhanakan. Setiap sesuatu yang kemudian diumumkan, kira-kira penting atau tidak? Kalau tidak penting, saya yakin tidak akan diumumkan. Tetapi setiap hal yang penting lazimnya diumumkan agar diketahui dengan segera dan lebih luas dan umum. Maka di sini Allah mengumumkan. Kenapa diumumkan ya Allah? Karena ini masalah penting, kata Allah. Kamu akan merasa kehilangan sifat Rahman-Nya Allah, sifat Rahim-Nya Allah, berkah dari nabimu, mukjizat dari Quran yang diturunkan kepada kalian, itu lantaran kalian tidak mengetahui atau mengabaikan sesuatu yang penting tersebut. Makanya oleh Allah diumumkan. Pengumumannya apa? Pengumumannya begini para hadirin. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, hei umat, sebelumnya saya pengen nanya ke bapak dan ibu seluruhnya. Di sini pasti petani ada, pedagang ada, buka warung ada, tukang jual voucher ada, macam-macam pekerjaan dan aktivitas umat Nabi Muhammad, macam-macam. Tapi pertanyaan dan jawabannya pasti satu. Kepada mereka yang mengerjakan A, B, C, D, kalau ditanya kira-kira keuntungan dan nikmat pekerjaanmu kepengen oleh Allah ditambah apa dikurangi? Pengennya ditambah. Jadi yang punya mobil pengen nambah, yang punya motor satu pengen nambah, yang punya sawah sudah satu bau pengen nambah, yang sudah punya pabrik kayu satu pengen, semuanya kepengen. Tapi saya tidak akan mengatakan yang punya istri satu udah. Sebab di hadapan saya ada ibu-ibu. Ibu-ibu juga manusia yang punya perasaan, betul tidak Bu? Kata bapak-bapak, apa terus saya nggak boleh nikah lagi? Saya jawab boleh. Betul nggak Bu? Boleh saja. Tetapi kapan dan bagaimana, nah itu yang akan menyebabkan seorang suami bisa karena menikah lagi nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur punya istri. Ini istri Pak, bukan karena istri saya ada di sini, bukan. Alhamdulillah Syarifah pertama kalinya masuk ke desa Pangkalan ini. Istri ini luar biasa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku lebih baik dibilang kalah sama istri tapi terhormat di sisi Allah daripada dibilang berani sama istri tapi hina di depan Allah. Sebab apa? Sebab haknya, pengorbanannya luar biasa istri kepada kita. Memang kalau dia ada di hadapan kita dan di samping kita setiap hari kayaknya perannya tidak besar. Tetapi begitu dia sudah tidak ada, luar biasa.
Saya katakan pengorbanannya sangat besar sekali istri-istri muslimah kita kepada kita, karena ini untuk ibu yang belum tahu, saya kasih tahu satu rahasia yang jarang sekali dibawakan oleh para dai-dai, terutama dai laki-laki. Apa rahasia agama tersebut? Di zaman jahiliyah perempuan begitu dihinakan dan luar biasa tidak berharga. Begitu perempuan lahir anaknya, bayi wanita, pendem hidup-hidup. Perempuan ketika datang bulan tidak boleh tradisi di Mekah sana masuk ke dalam rumah. Dia harus berada di luar di kandang kuda. Istri seringkali menjadi taruhan judi para suami. Istri sering dijadikan suguhan tamu-tamu terhormatnya suami. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan nista yang dialami oleh perempuan. Nabi Muhammad junjungan kita tidak ridha hatinya. Dia melihat bahwa saya adalah Muhammad Rasulullah, dimuliakan betul, tetapi saya adalah lahir dari rahim seorang ibu. Bagaimana kemudian wanita dihinakan? Atas petunjuk dan perintah Allah, maka kemudian Allah memuliakan perempuan semulia-mulianya. Sampai Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tidak ada dicari di Bukhari, Muslim dan kitab-kitab hadis yang mengatakan sorga di bawah telapak kaki bapak, nggak ada. Yang ada sorga di bawah telapak kaki ibu. Itu apa? Karena Nabi ingin memuliakan bahwa laki-laki atau perempuan, siapapun dia sebagai manusia, jangan mimpi masuk sorga kalau ibunya tidak ridho, dan ibu adalah perempuan. Ingin dimuliakan oleh Nabi. Sampai kemudian ketentuan di dalam syariat Islam, di dalam hukum fikih, seorang perempuan atau seorang istri tidak memiliki kewajiban apapun di dalam rumah tangga selain tersenyum dan memperlakukan suami dengan baik.